warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna ya asmawati ya tasalli mulika. Birullah wa tentang medis ya ofis terus bila dikira para jemaah alhamdulillah di kesempatan ini kita berdoa Allah lagi yang mana dengan keluh kesah dan kesusahan malas untuk mendatangkan kajian gereja yang lain. Kita sudah merasa sesuatu orang yang dipilih oleh Allah bisa mengalahkan dalam hawa nafsu. Semoga dengan ketentuan para jemaah lebih istiqomah secara syariat dan istiqomah secara hawa dan rasulnya. Selalu kita sadar siang maupun malam atau selalu membawa diri rasulullah. Insyaallah pada malam ini kita akan menjelaskan pertemuan dengan Allah. Di alam ma'rifat. Bila orang bertanya apakah Allah itu kelihatan oleh sifat syariat atau basariah, Allah bisa kelihatan oleh mata dohir atau enggak? Yuk kita buka dulu ayat surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Memang ini ayat sering kami baca dan sering juga kami uraikan tentang pertemuan dan orang yang ingin bertemu sama Allah. Nah, ketika manusia yang selalu ingin bertemu dengan Allah dengan Sang Maha Kaya, bertemu dengan Allah yang segala-galanya, apakah kita harus memahami daripada ayat ini? Kalau ayat ini pasti menceritakan pamangkana yarjulika rohifah ya amalan soleh. Kita artikan dulu ayat ini secara syariat. Artikan dulu secara syariat supaya kita gagal paham, supaya kita jangan terlalu capek untuk memikirkannya. Karena masih dalam keadaan bulan Rajab. Kalau secara syariat ini ayat jarang yang membuka secara syariat, jarang. Padahal ini ayat di dalam syariat pasti kalau tidak ada di dalam hakikat Al-Quran Al-Karim. Faman kana yarju liqa rabbi.
siapapun yang ingin kembali kepada Allah, ya rujul di sini berarti kembali, tapi itu yang bertemu. Fa'yamal kerjakanlah amalan soleh. Pasti orang berpikir di dalam tafsir apapun mengatakan bahwa yang amalan soleh wala yasiku bi ibadati ru'ya ini. Orang berkata pasti syiriknya secara syirik syariat. Kenapa syirik syariat? Karena orang selalu melihat daripada fisik. Tapi sebenarnya ini dalam tubuh kita ada dua, ada rohani dan jasmani. Nah, orang mengatakan dalam hadis atau ayat Quran dijelaskan secara syariat, orang yang bertemu dengan Allah itu pastinya sholat seperti biasa, yang selalu datangnya lewat kaki Rasul yang dikatakan Isra Mi'raj. Tapi tidak ada pertemuan dengan sang wujud, tidak ada. Pasti pertemuan dengan nama. Ketika bertemu dengan nama, banyak. Jadi kembalilah Tuhannya banyak. Secara jasmani ya pasti bertemu dengan sudah kita tahu. Tapi tak merasa orang itu pertemuan Tuhannya itu pasti kepada selain Allah. Nah, kalau secara syariat, nah ini wala yusyriku bi ibadati rabbih. Kita untuk menuju kepada Allah. Apakah Allah itu bisa kalau secara melihat secara mata basyariah bukan masyarakat? Kalau basyariah kan sering dijelaskan. Mata batin lewat mana mata batin? Itulah yang dikatakan mata hati. Kata di dalam ayat ini jangan sampai kita ada selain Allah gitu aja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan ada di dalam hati kita selain Allah. Jangan ada. Kenapa jangan ada? Kita coba hilangkanlah selama ini kewujudannya di alam dunia ini yang semalam ini kita lihat secara syariat, coba hilangkan. Jangankan menghilangkan diri kita aja sih, hilangkan aja sih. Siapapun yang telah berusaha, pastilah ini jawabannya bukan hanya di syariat. Apakah di syariat itu bisa melihat? Bisa. Jawabannya kami bisa. Tapi orangnya orang yang dikehendaki. Yang dikehendaki bagaimana? Yang orang ingin untuk mendengarkan atau memahami atau langsung kita membayari daripada tafakur. Ujung-ujungnya dia menghilangkan. Maka ayat tidak bahwa fa aina lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fa aina ma tuwalli fas samawati wajhullah. Di masrika maghrib, bumi ke 1 sampai ke 7, langit ke 1 sampai ke 7. Pas sama wajib, di situ aja. Nah ini menjadi tinggi ini. Karena tadi orang yang bersebut dijelaskan Allah itu bisa dilihat oleh mata basyiro, lewat rasa. Tapi kalau orang yang sudah bermakrifat di sana
banyak orang mengatakan untuk bisa melihat Tuhan. Nah, di sini orang yang masih banyak yang aneh. Khusus orang yang sudah makrifat, kalau sudah pikirnya, sudah sadarnya tingkat tinggi. La ilaha illallah. Udah la ilaha illallah. Tingkat tinggi. Bila mana kalau sudah muncul dengan sifat tingkat tinggi di sini, sudah tidak ada kata marifat pun juga. Cuma bila mana orang yang sudah pada tidak ada selain daripada kecuali hanya data Allah. Karena yang bisa melihat itu adalah Allah. Yang bisa melihat secara fisik atau secara basar itu Allah. Manusia nggak bisa. Kenapa manusia bisa? Kalau secara syariatnya manusia itu makhluk. Namanya juga makhluk, pasti tak bisa melihat. Nah, ini sekarang kita coba kita edukasikanlah di dalam batin kita. Nyatanya kita tidak ada bisa melihat. Terus kita bisa melihat kemanapun kita pergi. Di masyriq maghrib kita melihat. Allah sendiri telah melihatnya dan sendiri. Nah, kita coba panain aja. Hilangkan nama man arafat nafsahu fakon arafat robah. Waman arafat robah fakon fana. Siapapun yang telah mengetahui kepada hawa nafsnya akan mengenal kepada Allah. Siapapun yang melihat atau mengenal kepada Allah gak ada. Hancur, rontok. Nah, dengan kerontokannya ini sudah tidak ada yang bisa melihat air nama wali. Ketika kita melihat ke sana kemari, lihat jamaah, coba batin kita, hilangkan semuanya. Hilangkan. Karena kita asalnya pun tidak ada, sekarang tidak adakan, tapi merasakan ini. Kedekatannya itu di dalam thariqah. Coba kalau kita sudah pandai, muncullah hal-hal sensitif dan disyaratkan orang yang dikehendaki, orang yang sudah tidak melihat, jangankan melihat orang lain, dirinya pun juga sudah tidak dilihat. Sudah tidak. Tapi ada itulah kata muncul mata basyariah, cuma dikehendaki. Orang syariat manusia tidak bisa melihat Allah, nggak bisa. Maka kalau jelema anu menantang, apakah Allah bisa kelihatan? Ditilainya dari mana? Kelasnya dari mana? Kalau kelas syariat masih dalam ibadahnya sudah bisa. Enggak bisa. Karena mahjubun fi malihi, mahjubun fi duriyatihi, selalu ruhaniyahnya terhijab.
Jangankan menemui Allah, cahaya Allah, ingin tembus kepada kajian-kajian babakan tauhid pun masih berani menyesatkan yang Shiratul Mustaqim. Nah, maka di sini disebutkan yang apakah manusia mata basir? Ini kan mata dohir disebut mata basar. Apakah mata basar ini bisa melihat? Bisa. Cuman sudah tidak merasa melihat. Berarti lu bisa melihat ini adalah Gusti. Ini kayak tinggi. Jadi kalau kurang ngobrol jadi siapapun ngobrol, toh ujung-ujung bisa ngejawab. Tapi kurang paham. Iya. Bila mana bertanya juga. Kita ngobrol pada tenang bisa bertempat dengan siapapun ngobrol. Apakah Allah bisa kelihatan mata ningali nanti mana? Tidak syariat tidak, tidak tarekat tidak, tidak ma'rifat pun tidak. Kenapa tidak ma'rifat pun tidak? Karena di situ masih bertengkar yang bermarifat masih di dalam tubuh kita. Masih kita yang bermarifat. Masih kita yang berhakikat. Tidak bisa melihat. Penasaran aja. Lu penasaran. Lewat basyariah, lewat basyirah memang di dalam rasa. Sang hidup cuma tidak bisa melihat dengan coba merasakan dengan kedatangan sang hidup. Muqarabah. Tapi kalau sudah bermakrifat, dipahamkan tentang ilmu makrifat, terus mengenal daripada zikir daripada la ilaha illallah, terus belajar menghilangkan dirinya di dalam diri, menghilangkan di sekitar kita, menghilangkan di hadapan kita, makhluknya dihilangkan. Berarti kitanya harus ke akhirat dulu. Kitanya harus meninggalkan dunia. Namun masih kena ayat dunia, di dunia nggak bisa. Kudu meninggalkan dulu dunia. Contoh di dalam syariat, di dalam hadis begini. Urang teh kudu maot heula terus geus maot dipanggil ku Allah. Ka mana? Dipanggil ku Allah ka surga. Dicicingkeun di surga terus bertemu di Gusti, melihat Allah apakah dengan mata ini atau mata ruhaninya. Bisa mata basyirah, bisa mata basyariah. Berarti kudu maut heula. Silahkan maut dulu apakah Anda ketemu atau tidak. Jika manusia belum bisa di alam dunia karena kita masih dalam keadaan belum siap, belum meninggalkan dunia, maka tidak akan ketemu, tidak akan bisa melihat. Nah sekarang ambillah kita berhubung badan kita masih ada, secara di duniawi berarti keluar kita ke akhirat. Akhiratnya akhirkan dunia ini.
Rontokkanlah dunia ini, kuburlah dunia ini, kuburlah badan ini. Ketemulah jeung Munkar Nakir. Sesudah ketemu jeung Munkar Nakir, ketemulah dengan malaikat Malik, ketemulah dengan malaikat Ridwan. Penjaga-penjaga pintu surga, penjaga-penjaga pintu neraka akan ditemui untuk masuk surga. Silakan ketemu dengan Allah. Bila mana orang yang sekarang di dunia ini sudah tidak ada, dunianya sudah ditinggalkan, tak merasa aku di dunia, tak merasa aku punya dunia, apalagi tak merasa aku ini bisa sesuatu, apalagi berarti orang itu sudah dikubur, sudah bangun dari kubur. Sesudah bangun dari kubur dengan kesadaran, terus mengenal daripada zikirnya, itu adalah zikirnya adalah zikir la ilaha illallah. Dengan kesadaran, terus ketemulah dengan sang Rasul. Kalau ketemu dengan sang Rasul, dapatlah di situ syafaat. Sesudah dapat syafaat, pertolongan hanya Allah. Rasul hanya perintah Allah. Silakan berjalan menuju surga. Dalam seketika, paman kana yarju liqa'a Rabbi. Bila mana siapapun ingin bertemu dengan Allah, silakan hilangkan nur. Tidak melihat agus, tidak melihat hati. Jangankan lihat yang ada di dirinya pun sudah tidak dilihat, bahwa diri aku ini tidak ada. Sudah. Nah, maka kalau sudah tidak ada, ini sudah kita diakhiratkan. Diakhirkan, yang ada hanya siapa? Adalah yang Maha Tunggal. Manakah inilah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ini? Wal awalu wa akhiru wal batin. Di awal jeung di akhir, anu di luar jeung di jero, mencakup semuanya. Allah selalu meliputi. Maka kita melihat, selalu sering dicontohkan, ini kata yang dinamakan air bis. Berarti setiap minum air yang bermerek ini adalah air bis. Kalau bahasa umum inilah air tawar. Kata air tawar ini apakah ada di atas, apakah ada di bawah, apakah ada di pinggir? Ini yang dikatakan air tawar yang muncul karena kita mengatakan air tawar ini pastinya di dalam rasa. Tapi rasa air tawar ini, apakah pernah air tawar ini ada di tengah doang? Padahal ini semuanya ada di atas pun air tawar, di bawah pun air tawar, di pinggir pun air tawar, di tengah pun air tawar. Jadi cuma rasa air tawar ini tidak mempunyai tempat. Kalau cerita, nah siapa yang tidak mempunyai tempat? Maka ahli pikir, ahli logika kekehati Allah ayat dulu pasti mengatakan kalau secara ahli syariat Allah ada di atas. Kalau Allah terus-terus Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, saya bukan mengalahkan daripada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu beraras. Memang kalau cerita ahli syariat itu dalam Al-Quran, Allah itu belum beraras. Aras di si Allah itu yang mana sih? Nah, orang yang banyak mengatakan Allah itu tetap ada di atas.
bukan seperti ini. Ini mah untuk mengikuti seperti aturan-aturan biasa buat jasmani ini. Sakumaha kalasilkan ayat Al-Quran ini. Bodoh tapi sopir. Cuma sebatas ngajina di dalam syariat doang. Cuma monyetnya gulung-gulung. Kadang-kadang pasal orang digulung terus dibawa Al-Quranul Karim. Dibaca gitu hari itu di muka mah usina ke masih muncul di dalam hati kesombongan. So, contohnya cek bila mana masih dalam hati masih ada kesombongan. Ketika orang melaksanakan ngaji baca Yasin kurang sabar, nyentuh kata hati. Rasa orang geus kata. Muncul iblis itu. Dan disebutnya tidak bisa dilihat ke orang syariat, ke orang torekat, ke orang bermakrifat. Yang bisa itu bagaimana atuh? Allah itu tidak bisa dilihat orang yang bersyariat, orang yang bertorekat, orang yang berhakikat, orang berempat itu tidak. Cuma yang dikehendak. Jadi bingung atau ini gelarnya apa? Bila mana orang yang sudah bermakrifat memahami daripada kemarifatannya, terus belajar atau menghilangkan dirinya dari dunia karena yang bisa melihat itu adalah Gusti. Cuman bagi kita untuk apa? Atau untuk memahami dengan kewujudan Gusti. Karena selama ia masih kene ngaji dan bayangan, masih kene Tuhan kita. Namun masih kene nama ayat polisi ini bisa menyelesaikan masalah proses dia nyawa polisi. Ulang keluarga polisi. TPP rumah. Atau orang yang apa? Orangnya sudah mabuknya susah. Tak yakin bila mana pasti ditemuin dulu. Orang itu ditemui dengan penjaga malaikat, penjaga pintu neraka ditemui. Penjaga pintu surga sudah ditemui. Dengan sahabat sudah ditemui. Dengan aina Rasul sudah ditemuin. Karena yang mengetahui tentang aina penjaga malaikat Ridwan, jaganya malaikat Ridwan, aina penjaganya aina malaikat Ridwan hanya Allah. So, ayeuna urang secara syariat. Urang geus pernah ketemu canjeung malaikat Ridwan. Pintu surga. Urang geus pernah ketemu can ayeuna urang jeung malaikat balik. Jangankan malaikat, urang geus pernah kanjeng Rasul Kang Nabi Muhammad. Jangankan kanjeng Rasul, geus kantos pernah jeung sahabat Rasul.
bingung. Kalau secara syariat sudah tak mampu, urang geus teu mampu, teu pernah kusabab Kangjeng geus teu aya, ayeuna terus sahabat geus teu raya, berarti kudu ditemi anu sabenar. Apalagi anu tadi para malaikat Ridwan, malaikat Malik, anu berpikirna secara masih kene halu, bayangan tidak bakal. Tapi coba naik. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholat li dzikri. Naik. Naik ke mana ini? Ini bahasa kata syariat. Tingkatkan ayeuna kajian-kajian sampai ke ayeuna ihsan. Islam sudah, iman mulai dikejar, sekarang seringkah ngadenge kajian ihsan? Termasuk yang ngomong pun jangan. Ihsan. Karena kelas ihsan adalah di makomnya makom maksud. Kanjeng Nabi Muhammad namun orang bisa bertemu akan berkata dalam batu. Ini pemahaman. Bila mana orang yang kurang merasa pernah diketemukan lewat ngaji diketemukan di Allah, berarti orang sedikit paham. Jangan bisa bertemu, jangan. Kudu meninggalkan dulu dunia. Dunia ini mana sih? Kalau secara syariat badan ini meninggalkan dulu dunia. Kalau secara hukum dunia ini. Awasnya, jadi terang. Namun yang bisa bertemu situ bisa menilai dari mana, namun di sisi syariat tidak bisa. Lamun di sisi tarekat tidak bisa. Lamun di sisi hakikat tidak bisa. Terus di sisi ma'rifat ketika masih ada dalam diri kita yang bisa ngaji, yang bisa berma'rifat. Mungkin enggak kita tetap makhluk berma'rifat? Kalau secara syariat masih bertengger, kakarak mengenal ini kalau tante, mengenal tidak gitu, mengenal tidak gitu. Usia kalau ngaji nolutan, benar benar nolutan. Kakak. Tapi kalau orang sadar terus ditanya terus diisi koma. Maka muncullah di situ, maka bisa lewat mimpi. Lalu mimpi masih ada bingung kan? Mimpi bertemu dengan sang bayi, anak muda yang sangat gagah. Anak muda yang sangat ganteng, kasih,
Itu salah satu orang yang sudah masuk ke zona alam akhirat. Bila mana orang yang sudah dimimpikan ku Allah, ayat nur lewat anak muda sangat ganteng, pokoknya makas. Itu akan dikenalkan ku Allah lewat mimpi ini ruhaniyana arek menuju zona belajar meninggalkan dunia. Contohnya ketika manusia kalau sudah dimakrifatkan Allah, yang makrifatkan dari Allah, ketika orang itu tidur terus dia keluar, itulah yang sebenarnya jiwamu yang sangat ganteng, tak pernah tua dan tak pernah muda. Disebut bakor. Teu pernah kolot. Umurna masih ayeuna contoh bisa ayeuna seketika lagi. Jiwa orang di dalam rasa kolot. Rasa budak tekolot tebun budak tuh di surga oke Allah kolot tebun tak serkan Kanjeng Rasul, wahai Gusti ya Rasulullah, apakah masuk surga moal cek Kanjeng Rasul. Nabi ka sampai ka enak ini eta ceurik meta tuluy mak teh getol salat getol sedekah tapi Gusti kunaon ayeuna abdi meunang diapaleskeun ka surga. Itu carioskeun Kanjeng Rasul ka eta mak tapi nyata nya diwalam mah itu kan bahasana mah di surga itu moal aya nini moal aya peon moal aya budak tapi emak balik deui ka ngora seperti umur emak misalkan 17 tahun mejeuna cekekeun balik deui maka muda benar wah mungkin kan di Rasulullah tapi benar kakarak eta nini nu tarina ceri ayeuna bunga deh pada emak eta loba teu saudara. Sekarang kita masih di dunia, yuk kita akhiratkan jiwa ini. Ketika manusia yang sudah ajri bintah di hal anhar, kemanapun kita pergi, apapun yang kita ambil dengan segala-galanya dari hanya Allah yang berperan, kita selalu mengalir kepada Allah. Jiwa kita berat. Bahasa cenah beungeut cenah kolot satera ka di jero nah jadi ketemu di dunia oke katakan Rasul maka bila mana manusia geus meninggalkan sekarang kan baru memahami aja baru memahami batinnya orang itu sudah tahu bahwa aku sebenarnya muda yang kolot ieu kolot mah nyata umur 60 antara 50 mata di bawah ayeuna 100 oge geus marana usaha geus parare karena ieu mah barang ayeuna barang anyar diciptakeun ku Allah paling lila ayeuna 100 tahun bangsa umat Kanjeng Rasul coba geus deui geus sanajan irung bangun bangir
godengna aku geus dah nyata maka disitu belajar di ayeuna belajar masuk surga. Jadilah anak remaja. Nah, ketika orang yang mimpi, apalagi kalau sering mimpi ketemu dengan anak muda ganteng, Kalau mimpi dan ketemu aku semua tuh lamun mimpi jadi sesama, bagaimana menilai? lamun ningali syariat, silakan ketemu. Karena naon kunci di dalam pikiran foto abu Wah mungkin foto abu di sini cuci di foto dan di terang mah mungkin pasti ditorona karena pikiran orang ke abu pasti di foto di hidup. Kenapa di foto di hidup? Karena pikiran kita pasti membayangkan ilmu hitam. Karena di sini pekat. Tapi ketika orang mimpi, ya, mimpi ini harus dijelaskan. Ketika mimpi dengan seperti itu, Agus sama Abu mimpi, Agus geus nyampe kana Isa, Abu geus nyampe kana Isa, mengenal daripada Abu layar yang mengwali Nabi Muhammad. Tidak akan tahu Agus rahasia Abu tidak akan tahu rahasia. Ya bisa main-main. Jawabannya aja. Karena mimpi melihat daripada manusia, karena dalam manusia ada siapa? Ada Gusti. Dan tadi dia Pak Aina matuwali pasama wat. Melihat di situ ada wajah, di sini ada wajah. Mana kewujudan? Cuman ada di luar, ada di dalam. Di luar kata syariat, di dalam pun kata syariat. Tapi di sisi Allah tidak ada kata luar dan dalam. Allah itu melihat. Nah ini memahami daripada ini. Tadi kembali. Bila mana orang yang sudah pernah diketemukan atau nabi diketemukan jeung bayi, diketemukan jeung bayi berarti orang yang bagaimana? Bayi mungil. Oh aslinya ini cuma lain cerita daripada saya. Bayi mungil berarti itulah bila mana orang yang sudah diketemukan. Ketika kalau saya tidurnya terus berbaca, awas kadang-kadang begini. Jadi mimpi tergantung mungkin. Ayat peribahasa mimpi di setan, mimpi di Allah. Akhirnya saya kurang jawab, kurang buka. Jenah imam mimpi nanti kurang rawan duluan. Ayat peribahasa mimpi di web, nang di setan ayat di Gusti. Udah jelas itu. Bila mana manusia mimpi, manusia syariat, pasti anu mimpi itu kemunculanana ada sebelum tidur, terdorong oleh hawa nafsu. Terdorong oleh hawa nafsu, contohnya ayeuna urang bogoh ka hiji awewe. Bogoh ka hiji awewe terus ayeuna urang nepika bila bisa lebut foto dibayang-bayang.
bisa atanapi kurang buat kabogoh pernah sering ketemu. Ya baru karena pertemuan. Terus ketika sare, nah eta kusabab sare itu kan fotonya tersimpan di kurang di kamera di iya kamera anu ngunci itu kamera ketika mana berai. Nah iya pipit di mana? Itu gimana numpangilai nah mimpi di setan, nah mimpi di siapa? Orang syariat, orang masih dalam keduduk di dalam syariat, masih dalam keadaan kesyariatan, berarti masih dorongan hawa nafsu. Karena dorongan hawa nafsu terlalu lelep, terlalu tinggi, kelebihan sampai masuk terasa di dalam hati. Ketika rasa syaitan ini tapi lamun disebutkan mimpi nulang memang eta di Gusti Allah cuman melalui dorongan hawa di Gusti Allah sadaya. Iblis oke dihirupkan ke Gusti, orang bisa maksiat oke hakikatnya ke Gusti, tapi melalui jam numujinya lewat iblis karena iblis di dia. Kena sabina pun kode jeung kodar wae wasari alus jeung goreng ge Gusti Allah ngan kudu memahami. Lamun syariat moal bisa memahami. Kenapa hari wasari di Gusti Allah? Alus jeung goreng ge Gusti Allah berarti kata-kata ayeuna alus jeung goreng di Gusti Allah, orang yang hari wasari ayeuna minallah itu orang yang sudah bermari mengatakan silakan tapi dalam sabina buat udah halus di Allah berarti berapa maksiat besar. Tapi orang bersyariat tidak bisa. Ngan bisa benar mada manusia mah tidak bisa masih manusia. Ngan lamun dia magis datang keluar aya kata maksiat. Kata maksiat orang sare kita memberi Allah jangan maksiat. Allah maksiat. Banyak Allah di Allah mah sudah tidak ada kata jinah. Ayat seperti jinah dosa di sare bis hakikatnya pasti ketemu di sini. Dan lamun keur ngomong ke jalan masyarakat pasti kasih ngomong siapa lieur aing. Padahal jadi ilmu ini mah bila mana sudah dibuka Allah teu kudu digoler-goler. Lamun kurang contohna ini geus paham ilmu ini geus jero ya tong digoler-goler kudu ditanam dalam ketika dikeluarkan, ya sesat. Pasti muncul kata sesat. Itu ya juwaliko arobi pada manusia. Orang yang bermakrifat mungkin bisa melihat, tapi yang bisa melihat biadarin hanya Allah sendiri. Kita semacam makhluk. Wah mungkin makhluk bisa melihat. Nah terus tidak mimpi tadi. Bila mana ketemu baik ganda. Terus marhaba jadal.
jadal aya jadal. Ya nanti gimana? Bila mana orang ketika tidur orang yang sudah sufi atau suluk menuju ke Allah lewat zikir atau nabi isbat, dia sering melakukan zikir sirul asrar, terus dia melaksanakan nabi isbat. Ketika tertidur orang itu dibimbingkan oleh bayi, itulah yang dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus. Orang Kristen cina Roh Kudus. Roh Kudus yang lahir dari mana Roh Kudus? Ruh bersih. Yang lahir dari hati. Nah, itulah yang dikatakan bagus. Ayeuna orang yang selalu mimpi sudah seperti itu, ketemu dengan bayi, itulah dikeluarkan ku Gusti Allah, dilahirkan ame lahir tina pikiran hayang teh mimpi jeung bayi jeung orang. So, coba. Aya ada yang panggil jeung orang. Jangan panggil jeung orang, itu siapa jeung orang geus jahat. Padahal itu telah Roh Kudus. Di dalam hati kita melahirkanlah itu dilewat. Baguskah itu? Bagus. Tapi ayah orang melaksanakan semacam dia ya. Jalma masih kada syariat can memahami daripada zikir sirul asrar, can nabi isbat, orang itu tapi mimpi jeung bayi. Ya. Bagaimana orang itu? Jeung bayi saha? Jeung bayi si anu sia boleh. Karena mana ngalaksana selalu ada keadaan bayi, ada keadaan dina lewat bayi. Tetapi yang bayi itu bukan Roh Kudus itu mah. Anak indung enggak. Eta indung kadeukeut mana geus hanya dikali. Tapi ieu salah bayi. Dan orang syariat tersimpan di dalam pikiran, terlalu pekat, selalu budak diasuh usaha mendekatkan indungna, jadi budak teh kailir. Nah, iya orang yang sudah maaf ini sedikit yang ada salah seorang misalkan yang sudah memahami siapapun di sini yang memahami daripada terus kita diketemukan Allah di lewat mimpi, ketemu dengan Roh Kudus, ketemu dengan bayi. Silahkan bayi urus. Dan ini ceritanya lain diceritakan pikiran nih, bukan? Ngan kudu seperti ketika orang yang sudah ditemui Allah, sudah nabi isbat atau selalu aktif zikir sirul asrar, ketika orang ditemukan dengan tidurnya dengan orang yang seperti itu, maka uruslah seperti bayi di dunia. Kudu dimania, kudu dihuap, kudu dicebok, makin najat gede kudu dielmu, diajar.
diberikan ilmu. Manjat dewasa berarti terus bimbinglah itu Roh Kudus itu supaya manjat dewasa. Kalau sudah mimpi yang seperti itu, maka disitulah mimpi dengan anak muda dewasa memahami daripada dikir sirul asrar, maka disitu akan ditemui semoga diberi titik dalam naya terus dibubukkan kunaon nyaeta kusada dikir sirul asrar diberi dalam mandi non dicahayaan cahaya ketika ada cahaya dalam Roh Kudus dalam memahami daripada dikir sirul asrar dikir sirul asrar itu dalam cicing wae urang masikeun dikir sirul asrar oh deui ngapipi oh deui eta si bayi jadi alumah deui didinya padahal masih jadi jauh pasti mau lama-lama eta budak teh bakal tergelincir. Contoh Nabiullah Adam ketika Nabi Adam di surga ketika dikatakan berubah hadis sejarah tadi janganlah wahai Adam mendekati buah kuldi jika engkau dengan Hawa mendekati buah kuldi ini maka engkau termasuk orang yang dolim. Padahal di surga padahal tahu sekarang kita sudah tahu ini dikir sirul asrar tiada lain selain Allah tapi kita tidak demikian lama kelamaan tergelincir oleh kelas yang mana kita akan menghancurkan orang seperti ini bukan main bisa kelas muncul lagi kelas setan turun tadi pada sering menuju kelas iblis ternyata turun karena kemunculan rayuan di dalam hati dan ngabisikkan bila mana tanpa disadari tanpa ada penambahan keilmuan maka di situ akan muncullah selalu makan buah kuldi aku mah sudah tahu dalam batin aku sudah paham aku waris tak disadari kelas selalu eta teh padahal keur di surga keur di jero hati merasa nu di daharan buah kuldi itu aku sudah bermari, aku sudah berpaham itu. Berarti balik deh kadunnya pasti lompatnya gelap deh. Itulah disebut bila mana orang yang sudah muncul daripada cahaya batin ruhaniah ada Allah pada zaman ini. Gak mungkin gak ada, udah pasti ada. Yang bikin hati kita jadi gelap, gak mungkin. Kenapa ini benar gak ada? Gak mungkin tidak ada penyebab jadi gelap. Bisa ujung ke bisa ria ke bisa takabur ke bisa menemui ilmu sesuatu ke ya maaf lain hayang datang dari lain silakan kalau ingin karena bukan urusan Gusti karena didatangkan oleh Gusti. Mau datang silakan, enggak mau datang silakan. Tapi kalau dimunculkan sifat manusia mahayu
sama-sama berbareng, sama-sama berbareng. Gelap. Padahal tulisnya hujan. Lama kelamaan mahjubun katalan bisa menyangkut dengan rasa sakit. Kurang ngalaksanakeun goncang pikiran. Kurang ketok ibadah. Ketok istiqomah. Naon wae digawe itu saja. Saya pikir itu dari saya pikir pada gelisah. Gelis. Apa aja kan mudah. Orang yang sudah dirasa sekarang hei sakit itu Islam itu ditegur orang yang sudah komersial. Lalu secara syariat sifat manusiawi sayang, berjuang dan berjuang kari-kari dibuang bu. Bila mana sudah berjuang lebih cenderung umur pada kita akan Gusti Allah diuji kakarang sakit gini. Bimbing si Roh Kudus roh bersih ini urang geus dilahirkeun nabi isbat dicontohkeun kana mimpi ditanyakeun ke ahli mimpi ahli akidina maka disitu muncul ternyata urang rasa alhamdulillah. Nah rasa bersyukur eta bersuci lewat salat Muhammad salapan poe berarti bisa lewat 18 rakaat, bisa lewat 36 rakaat, bisa lewat 54 rakaat. Muncul bayi. Yang kali eta bayi kudu diparab, diparaban kudu dimandian kali bayi ulah dibajuan ku baju kotor. Pasti anu ningalina namun baju kotor, mungkin kita ulah ningali kepada diri sendiri budak baju kotor. Diri urang Roh Kudus nyata bukan hanya omong dan nyata pasti merasa tapi muncul tadi berarti orang yang sudah dewasa ketemulah dengan orang yang ganteng itu maka ahli surga itu tidak ada bayi, tidak ada ini kan masa air yang berada di masa umur di umur 15 ke 30 tapi ke 40 anak masih selain jasadnya masuk di surga, ruhaniannya di surga. Kalau di surga secara syariat di mana terlalu lama enak temui. Silahkan temui kalau ingin ketemu dengan malaikat paling temui insyaallah. Dan bisa ya zikra rabbi pada amal saleh pada amal kerjakan amalan saleh. Dikerjakan bukan hanya di dalam fisik doang tapi dikerjakan ku jiwa rohani insyaallah. Allahumma barik lana fil jabal wa sabana wa baligna ma'ana wa hasilna qasida. Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakmulu majdahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali mu'adhin sultanik. Allahumma rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina وعلى آله وصحبه إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهلنا وجدتنا وأخواننا وأخواتنا وأخواننا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله. Salam yang berkorban, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Syahid Allah, ya Sayyidul Mursalin, ya Khatamin Nabiyyin, ya Waliullah, ya Syekh Wali Abdul Qadir Al-Jilani. Inna tawassalna bikum ya Rasulullah, inna tawassalna bikum ya Nabi Allah, inna tawassalna bikum ya Waliullah, inna tawassalna bika ya Rasulullah Muhammad sallallahu. Inna tawassalna bika Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, sampaikanlah salam-salam kami ya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam kami ya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam kepada wali ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam-salam kami ya Allah kepada sahabat-sahabat ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami ya Allah kepada guru-guru kami dan jamaah kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam-salam kami ya Allah kepada almarhum dan almarhumah ibu kami dan ibu para jamaah yang sudah pada meninggal ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami ya Allah kepada jami'ul muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat minal masjid ila muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mu'in, ya Salam, wa sallallahu najijah wa ta'ala wa lana birahmatika ya Allah. Bukakanlah mata batin para jamaah ini ya Allah. Bukakanlah mata batin ya Allah. Kami mohon hadapan ya Allah, bersihkanlah tubuh para jamaah ini ya Allah. Kami mohon hadapan ya Allah, kuatkanlah iman Islamnya ya Allah. Kuatkanlah tauhidnya ya Allah, dan berkahkan ilmunya ya Allah. Istiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya ya Allah. Jauhkan dari balahnya ya Allah. Gafirkan dari rezeki dengan rezeki penuh dan keberkahan ya Allah. Jika mempunyai penyakit tolong sehatkanlah mereka ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah secara zahir maupun secara batin ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah keluarganya ya Allah. Jika keluarga pada mempunyai penyakit yang ada dalam tubuhnya, tolong ya Allah sembuhkanlah semuanya ya Allah. Jika penyakit datang dari dosa, tolong ampunilah dosanya ya Allah. Amin. Jika datang penyakit dari kelakuannya ya Allah, tolong penyakit ya Allah, bukan karena Allah ya Allah,
Tolong jika ada energi yang ada dalam tubuhnya, tolong ya bersihkan tubuh mereka ya Allah. Amin. Berhadapannya jika di dalam tubuh mereka ya Allah ada jenazah dan turunan ya Allah. Ya Allah, putuskanlah ya Allah. Putuskanlah hubungan secara dari negatifnya ya Allah. Putuskanlah dari keluarganya yang negatifnya ya Allah. Jika ada punya penyakit rasa dendam yang ada dalam dadanya ya Allah, tolong hancurkan semuanya. Jika datang penyakit yang dari energi yang orang yang sirik terapi melalui yang masyarakat dalam tubuh ya Allah. Tolong itu jika kau berkehendak untuk bersihkan, hancurkan ilmu sihirnya ya Allah. Hancurkan ilmu sihir jika ada di dalam tubuhnya ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong buat mereka ini ya Allah. Jadikanlah sahabat-sahabat ini ya Allah. Jadikan para sahabat ini ya Allah. Ya Aziz ya Jabbar ya Biasa terus nasabah ya Allah. Jika perjalanan orang yang melaksanakan menjalani ijazah ini ya Allah. Tolong ya Allah bimbing mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Jika ada yang selalu menghalangi dalam kehidupannya, selalu menghalangi tolong hancurkan semuanya ya Allah. Jika selama ini ya Allah lemah ekonominya pun juga ya Allah, tolong datangkan ya Allah. Jika harus bagi media lewat doa ini ya Allah, tolong jika kau ingin mengabulkan buat mereka ya Allah, tolong kabulkan mereka ya Allah. Mohon kehadiran ya Allah. Jika kau ingin menyehatkan harus pakai lewat doa ini ya Allah, kabulkan doa ini buat mereka ya Allah. Kau ingin menyolehkan kepada anak dan cucunya pun juga ya Allah, berdoa ya Allah, solehkanlah mereka ya Allah. Amin. Ya Aziz ya Jabbar ya masalah jizah wa ta'ala wa ta'ala birahmatika ya Allah, ya Allah dikabulkan mereka ya Allah. Jika harus pakai media lewat air yang ada di hadapan kami ini ya Allah, jadikanlah air para jamaah ini ya Allah dengan penuh keberkahan ya Allah. Jika air ini ya Allah untuk memberikan kesembuhan buat penyakitnya, tolong sembuhkanlah ya Allah. Amin. Sembuhkanlah semuanya ya Allah, yang ada di istri atau di anak pun juga ya Allah. Tolong solehkanlah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Munyasya wa ta'ala wa lana bi rahmatika ya Allah. Tolong penyakit yang melakukan di dalam tubuhnya, tolong dengan izinmu ya Allah, dari hanya kami ingin untuk melalui ya Allah. Haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya Allah, jika Engkau memanggil kepada diri, jadikan hal yang membawa waktu sesuatu. Jadikan hal yang sesuatu. Alhamdulillah.